Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Muhammad Farhan, SPDI, SHUM MPDI, selaku dosen mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam, dan teman-teman semua yang saya sayangi. Perkenalkan, nama saya Nila Afifah Yusofi dari Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Sultan Agung. Oh iya, sebelum memulai, saya juga ingin menyampaikan bahwa presentasi saya ini saya lakukan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam. Jadi, apa yang saya sampaikan nanti merupakan rangkuman dari makalah yang sudah saya buat dan diperkuat dengan materi-materi dari file PPT yang sudah saya siapkan. Pada kesempatan ini, saya akan membahas mengenai sejarah pendidikan pada dinasti Abbasiyah, sebuah masa yang disebut sebagai zaman keemasan dalam sejarah Islam. Mudah-mudahan penyampaian saya nanti bisa dipahami dan semoga pembahasan ini bermanfaat bagi kita semua. Teman-teman, kalau kita bahas soal sejarah peradaban Islam, dinasti Abbasiyah selalu muncul dalam daftar masa kejayaan yang paling tinggi. Kenapa? Karena pada masa ini ilmu pengetahuan berkembang luar biasa pesat. Baik, setelah kita memahami gambaran awalnya, sekarang kita masuk ke pembahasan inti. Pada bagian pertama, saya akan menjelaskan bagaimana pendidikan pada masa dinasti Abbasiyah sehingga menjadi pusat keilmuan dunia. Nah, oke, kita lanjut ke slide selanjutnya ya. Oke, selanjutnya sejarah perkembangan pendidikan pada masa dinasti Abbasiyah. Pertama-tama kita bahas dulu ya, bagaimana dinasti Abbasiyah ini bisa muncul. Jadi, pada tahun 750 Masehi, dinasti Abbasiyah berhasil menggulingkan dinasti Umayyah. Kenapa bisa begitu? Karena banyak orang yang nggak puas dengan pemerintahan Umayyah yang mungkin lebih mirip dengan pemerintahan yang sekarang yang suka kena kritik netizen. Bukan begitu teman-teman? Oke, perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Abbasiyah mencapai tingkat yang belum pernah dicapai oleh peradaban Islam sebelumnya. Periode 750 sampai 935 Masehi dianggap sebagai masa keemasan peradaban Islam. Khalifah Al-Ma'mun menjadikan Baghdad pusat ilmu pengetahuan dengan mendirikan Bait Al-Hikmah dan menggalakkan penerjemahan besar-besaran buku-buku asing Yunani oleh penerjemah Muslim dan non-Muslim. Ilmu filsafat kedokteran seperti Ibnu Sina, matematika, astronomi, dan ilmu agama fikih dan hadis berkembang pesat. Pendidikan dicirikan oleh integrasi keilmuan, tidak ada dikotomi duniawi atau ukhrawi, dan pluralisme budaya yang tinggi. Selain itu, aktivitas ilmiah seperti menulis, menerjemah, mengajar, dan berdiskusi langsung hampir setiap hari, itulah yang akhirnya membuat ilmu berkembang sangat pesat. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut ke lembaga pendidikan, saya tambahin dulu satu bagian yang penting juga untuk kita bahas, yaitu faktor-faktor kemajuan ilmu pada masa dinasti Abbasiyah. Kita lanjut slide selanjutnya ya. Selanjutnya kita ke faktor kemajuan ilmu pada masa dinasti Abbasiyah. Faktor kemajuan ilmu pada masa dinasti Abbasiyah ada dua, faktor politik dan faktor sosiografi. Faktor politik yang mempengaruhi pada masa dinasti Abbasiyah, ibu kota dipindah ke Baghdad, para cendekiawan, termasuk dari Persia, diangkat sebagai pegawai istana, dan pada masa Al-Ma'mun tahun 827 Masehi, Mu'tazilah dijadikan madhab resmi sehingga tradisi berpikir rasional semakin berkembang. Yang kedua, faktor sosiografi. Faktor sosiografi yang mempengaruhi ialah kemakmuran, dukungan khalifah, sistematisasi ilmu, kemajuan ilmu pengetahuan. Perpaduan faktor politik dan sosial itulah yang membuat perkembangan ilmu di masa dinasti Abbasiyah sangat pesat. Setelah melihat gambaran umum perkembangan pendidikan pada masa dinasti Abbasiyah, tentu kita penasaran, di mana saja sih kegiatan pendidikan itu berlangsung? Karena pendidikan tidak mungkin berkembang tanpa tempat belajar yang mendukung.
Mari kita masuk ke pembahasan tentang lembaga pendidikannya. Kita lanjut ke slide selanjutnya ya. Baik, kita masuk ke lembaga-lembaga pendidikan pada masa dinasti Abbasiyah. Teman-teman, lembaga pendidikan di masa dinasti Abbasiyah itu banyak sekali, dan uniknya masing-masing punya fungsi yang berbeda. Beberapa di antaranya adalah kutab atau maktab. Kutab atau maktab adalah tempat pendidikan dasar anak-anak belajar membaca, menulis, dan dasar-dasar agama. Yang kedua ada masjid. Masjid selain untuk tempat ibadah, masjid juga menjadi tempat pusat kegiatan belajar mengajar. Yang ketiga ada pendidikan rendah di istana atau kurhur. Yang selanjutnya toko-toko buku atau hawarokin. Beberapa dari toko buku zaman sekarang di masa Abbasiyah, toko buku juga menjadi tempat diskusi, belajar kelompok, dan bahkan menjadi tempat para ilmuwan berdiskusi. Yang selanjutnya ada perpustakaan. Yang selanjutnya juga ada salon sastra. Salon kesastraan atau tempat untuk berdiskusi soal sastra dan bahasa. Selanjutnya rumah para ilmuwan atau bait al-ulama. Rumah para ulama yang sering dijadikan tempat belajar informal. Yang selanjutnya ada observatorium, tempat ilmuwan mempelajari astronomi, dan selanjutnya ada al-zawiyah, tempat belajar tasawuf dan bangun spiritualitas. Dan yang terakhir ada madrasah. Madrasah adalah tempat mulai berkembangnya menjadi lembaga formal untuk pendidikan Islam. Dengan banyaknya lembaga pendidikan ini, tidak heran jika dunia Islam mencapai masa keemasannya. Kalau lembaga pendidikannya sudah berkembang begitu banyak, tentu pendidikan pada masa itu punya tujuan yang besar. Untuk itu, kita masuk ke bagian berikutnya ya, yaitu tujuan. Kita lanjut ke slide selanjutnya ya. Tujuan pendidikan pada masa dinasti Abbasiyah. Tujuan yang pertama yaitu tujuan keagamaan dan akhlak. Sebagaimana pada masa sebelumnya, anak-anak dididik, diajar membaca, menghafal Al-Quran, karena hal itu suatu kewajiban dalam agama, supaya mereka mengikuti ajaran agama dan berakhlak menurut agama. Begitu juga mereka diajari ilmu tafsir, hadis, dan sebagainya. Yang kedua ada tujuan kemasyarakatan. Selain tujuan keagamaan dan akhlak, ada pula tujuan kemasyarakatan, yaitu pemuda-pemuda belajar dan menuntut ilmu supaya mereka dapat mengubah dan memperbaiki masyarakat dari masyarakat yang penuh kejahilian menjadi masyarakat yang bersinar ilmu pengetahuan, dari masyarakat yang mundur menjadi masyarakat yang maju dan makmur. Ilmu-ilmu yang diajarkan di madrasah-madrasah bukan saja ilmu-ilmu agama dan bahasa Arab, bahkan juga diajarkan ilmu-ilmu duniawi yang berfaedah untuk kemajuan masyarakat. Selanjutnya ada tujuan pendidikan. Cinta akan ilmu pengetahuan serta senang mencapai ilmu itu merupakan tujuan dari pendidikan. Mereka belajar tak mengharapkan keuntungan apa-apa, melainkan daripada memperdalam ilmu pengetahuan. Yang selanjutnya ada tujuan kebendaan. Mereka menuntut ilmu supaya mendapatkan penghidupan yang layak dan pangkat yang tinggi, bahkan kalau mungkin mendapatkan kemegahan dan kekuasaan di dunia, sebagaimana tujuan orang pada masa sekarang ini. Seorang ulama Al-Namiri Al-Qutubi menerangkan bahwa tujuan pendidikan pada masa dinasti Abbasiyah yaitu tuntutlah ilmu, karena ilmu itu menjadi penolong dalam agama, menajamkan otak, teman ketika sendirian, berfaedah dalam majelis-majelis, dan menarik harta benda. Nah, setelah kita mengetahui tujuannya, sekarang kita masuk ke ilmu apa saja yang berkembang pada masa dinasti Abbasiyah. Bagian ini yang seru karena banyak sekali kemajuan sains dan ilmu pengetahuan pada masa itu. Pada masa dinasti Abbasiyah, ada dua jenis ilmu utama yang berkembang, dan dua-duanya berkembang sangatlah pesat. Mari kita bahas ilmu-ilmu yang berkembang pada masa dinasti Abbasiyah ini. Ilmu yang pertama ada ilmu nakli, dan yang kedua ada ilmu akli. Nah, kita masuk yang pertama, ilmu nakli. Apa itu ilmu nakli? Ilmu nakli adalah ilmu yang langsung sumbernya dari Al-Quran dan hadis.
Pada masa Abbasiyah, ilmu agama berkembang pesat karena banyaknya ulama yang lahir di periode ini. Berikut adalah contoh-contoh ilmu nakli yang berkembang pada masa dinasti Abbasiyah. Yang pertama ada ilmu fikih, yang kedua ada ilmu hadis, dan ketiga ada ilmu tasawuf, dan yang keempat ada ilmu tafsir. Dan yang kedua ada ilmu akli. Ilmu akli adalah ilmu yang dipelajari lewat akal dan penelitian. Nah, pada masa dinasti Abbasiyah ini termasuk masa yang paling maju dalam sejarah Islam karena ilmu-ilmu sains berkembang besar-besaran. Berikut ini adalah ilmu akli yang berkembang pada masa dinasti Abbasiyah. Yang pertama ada ilmu bahasa dan sastra. Yang kedua ada ilmu filsafat. Yang ketiga ada ilmu kedokteran. Yang keempat ada ilmu kimia. Yang kelima ada ilmu astronomi. Yang keenam ada ilmu matematika. Yang ketujuh ada ilmu fisika. Dan yang terakhir ada ilmu falak. Nah, setelah tadi kita bahas ilmu-ilmunya, sekarang kita masuk ke bagian yang gak kalah penting, yaitu tokoh-tokoh ilmuwan yang muncul di masa dinasti Abbasiyah. Tokoh-tokoh inilah yang membuat masa itu disebut dengan Golden Age, karena karya-karya mereka benar-benar luar biasa dan masih dipakai sampai zaman sekarang. Baik, kita bahas satu persatu dengan penjelasan yang sederhana ya. Yang pertama ada Al-Khwarizmi atau Bapak Al-Jabar. Tokoh yang satu ini terkenal banget. Namanya adalah Muhammad Al-Khwarizmi. Beliau adalah ilmuwan matematika yang menemukan konsep aljabar, sistem angka 0, dan menjadi asal kata algoritma. Karyanya dipakai sebagai dasar sistem perhitungan modern sampai hari ini. Nah, kalau Al-Khwarizmi terkenal dengan matematika, tokoh berikutnya terkenal dengan ilmu kedokteran yang sudah tidak asing lagi ya, yaitu Ibnu Sina atau Bapak Kedokteran Modern. Nama lengkapnya adalah Abu Ali Ibnu Sina, dari barat dikenal sebagai Avicenna. Beliau menulis buku kedokteran terkenal. Buku itu dipakai sebagai buku utama kedokteran di Eropa selama 100 tahun. Ibnu Sina juga ahli dalam filsafat dan logika. Selain Ibnu Sina, ada juga ilmuwan kedokteran lain yang sangat terkenal pada masa itu, yaitu Al-Razi, ilmuwan serba bisa. Nama lengkapnya adalah Abu Bakar Al-Razi. Beliau dikenal sebagai penemu alkohol, ahli penyakit menular, dan orang-orang yang pertama kali membedakan cacar dan campak. Al-Razi juga banyak melakukan eksperimen kimia dan menulis puluhan buku ilmu kedokteran. Kalau tadi bicara seorang kedokteran, sekarang kita pindah ya ke tokoh yang besar dalam bidang filsafat, yaitu Al-Farabi atau filsuf muslim besar. Di barat, beliau dikenal sebagai the second teacher atau guru kedua setelah Aristoteles. Al-Farabi ahli dalam filsafat, logika, musik, dan politik. Beliau memberikan banyak gagasan tentang hubungan antara akal dan wahyu. Nah, kalau Al-Farabi ahli dalam filsafat, ilmuwan berikutnya ahli dalam ilmu cahaya atau optik, yaitu Ibnu Al-Haytham, Bapak Optik. Tokoh ini luar biasa banget, namanya Ibnu Al-Haytham atau Al-Hazan dalam bahasa barat. Beliau menemukan cara kerja mata, teori cahaya modern, dan prinsip obscura atau cikal bakal kamera sekarang. Beliau juga dianggap sebagai orang yang mempelopori metode ilmiah. Selanjutnya kita punya tokoh yang ahli dalam bidang astronomi dan geografi, yaitu Al-Biruni, yaitu ahli astronomi dan geografi. Al-Biruni adalah ilmuwan yang sangat cerdas. Karyanya mencakup mengukur diameter bumi, membuat peta geografi, meneliti pergerakan planet, dan mengkaji budaya bangsa lain. Beliau juga melakukan perhitungan ilmiah dengan akurasi yang tinggi pada zamannya. Jadi teman-teman, kita bisa lihat bahwa pada masa Abbasiyah itu melahirkan banyak tokoh-tokoh besar di berbagai bidang
seperti matematika, kedokteran, filsafat, kimia, optik, sampai astronomi. Mereka inilah yang buat ilmu pengetahuan di dunia Islam mencapai puncak kejayaan. Dan sebagian besar karya mereka masih diakui sampai sekarang. Dari pembahasan tadi bisa disimpulkan bahwa dinasti Abbasiyah adalah puncak kejayaan peradaban Islam dengan Baghdad sebagai pusat ilmu dan budaya dunia. Namun kejayaan itu tidak bertahan selamanya karena konflik internal dan serangan eksternal. Meskipun runtuh, warisan intelektualnya tetap hidup dan memberikan pengaruh besar bagi dunia hingga kini. Banyaknya lembaga pendidikan yang muncul seperti masjid, madrasah, perpustakaan, dan bait al-hikmah, berbagai ilmu, baiknya ilmu agama maupun ilmu umum, juga maju dan melahirkan tokoh-tokoh besar seperti Al-Khwarizmi, Ibnu Sina, Al-Farabi, Al-Biruni, dan karena dukungan pemerintah, budaya masyarakat yang cinta ilmu, dan kondisi sosial yang terbuka, masa Abbasiyah menjadi salah satu puncak kejayaan pada peradaban Islam. Makalah ini mengajak kita mahasiswa untuk meneladani pendidikan dinasti Abbasiyah sebagai inspirasi membangun semangat belajar. Sejarah lembaga, tokoh, dan integrasi ilmu menunjukkan bahwa kecintaan pada ilmu adalah kunci kemajuan. Kajian lanjutan diperlukan agar kontribusi Islam terhadap ilmu dunia jadi pijakan pendidikan masa kini. Semoga semangat belajar dan kecintaan terhadap ilmu yang ada pada masa Abbasiyah bisa menjadi contoh bagi kita sekarang. Kita sebagai mahasiswa perlu terus mengembangkan ilmu, baik ilmu agama maupun ilmu umum, agar pendidikan kita bisa memberi manfaat untuk diri kita sendiri dan masyarakat. Dan terima kasih setelah mendengarkan saya di video saya kali ini. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.